Selama puluhan tahun, NATO berdiri sebagai simbol solidnya aliansi Barat. Namun kini, fondasi itu mulai menunjukkan retakan serius. Sejumlah negara kunci Eropa perlahan membuka kembali ruang dialog dengan Rusia. Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron mulai menyuarakan pendekatan yang jauh berbeda dari garis keras sebelumnya. Pesannya jelas, Eropa perlu menentukan kepentingannya sendiri, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan kontroversi kebijakan luar negeri Washington, termasuk isu Greenland. Friedrich Merz menegaskan bahwa Rusia tidak bisa dipisahkan dari lanskap geopolitik Eropa. Menurutnya, stabilitas jangka panjang hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan baru dengan Moskow. Ia menyatakan, apabila perdamaian dan kebebasan dapat dipulihkan, Uni Eropa khususnya Jerman akan mampu melewati ujian berat dan menatap masa depan pasca 2026 dengan lebih percaya diri. Italia pun mengambil nada serupa. Giorgia Meloni mendorong dibukanya kembali dialog tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Rusia. Ia bahkan mengusulkan penunjukan utusan khusus agar komunikasi langsung dengan Presiden Vladimir Putin dapat berlangsung lebih efektif dan tidak terfragmentasi oleh banyak kepentingan politik yang saling bertentangan. Perubahan paling mencolok datang dari Prancis. Emmanuel Macron, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendukung garis keras terhadap Rusia, kini menilai dialog langsung dengan Moskow sebagai langkah strategis. Ia menyatakan bahwa jika upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat tidak membuahkan hasil, maka Eropa harus siap membuka jalur komunikasi penuh dengan Rusia dalam waktu singkat. Dari Moskow, respons yang muncul cenderung terbuka. Vladimir Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa ke tingkat sebelum konflik, selama ada itikat politik yang seimbang. Di saat yang sama, hubungan transatlantik justru memanas. Donald Trump mengancam penerapan tarif 10 hingga 25% terhadap negara-negara Eropa yang terlibat dalam isu Greenland. Uni Eropa merespons dengan paket tarif balasan senilai 93 miliar euro. Namun tekanan terbesar justru datang dari dalam. Sanksi terhadap Rusia berdampak signifikan pada industri Eropa, terutama sektor energi. Biaya produksi melonjak, pertumbuhan melambat, dan sentimen publik mulai berubah.